Pemirsa, Jakarta punya beragam moda transportasi umum yang menjadi andalan untuk mengangkut 1,2 juta komuter di megapolitan. Mulai dari KRL Komuter Line, Transjakarta hingga MRT terus berbenah untuk mengalihkan penduduk Jakarta menggunakan transportasi massal dari transportasi pribadi. Transportasi umum Jakarta bertransformasi dari masa ke masa. Sejak zaman kolonial, kita mengenal delman yang kini hanya dimanfaatkan sebagai angkutan wisata. Tram yang dihapuskan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1960 karena menyebabkan kemacetan. Becak resmi dihapuskan pada 1970 di masa Gubernur Ali Sadikin dan digantikan helicak pada 1971, namun hanya bertahan hingga 1987. Sebagai pengganti becak lainnya, kita juga sempat mengenal Bemo, moda yang awalnya untuk perhelatan Ganevo, Olimpiadenya Bangsa Asia Afrika tahun 1962 itu, kemudian izinnya perlahan dicabut mulai masa Gubernur Suryadi Sudirja tahun 1995, dilanjutkan era Gubernur Joko Widodo tahun 2014, dan pada masa pelaksana tugas Gubernur Jarod Saiful Hidayat tahun 2017, resmi dilarang. Oplet juga berakhir pada 1980 di masa Gubernur Cokro Pranolo. Sejak 1956 hingga sekarang, bus kota masih menjadi moda transportasi Jakarta. Bus tingkat mulai 1968 hingga medio 1990, belakangan hadir lagi untuk wisata yang dioperasikan Transjakarta. Mulai tahun 1975 hingga sekarang, transportasi yang bertahan adalah bajai. KRL Komuter Line sejak 1976, Mikrolet mulai 1980, Transjakarta sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso tahun 2004. Tahun 2013 pada saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Global Positioning System atau GPS diterapkan di dalam armada Transjakarta. Kemudian dilanjutkan dengan Gubernur selanjutnya, Basuki Cahayapurnama, pada hari Kartini tahun 2016 merilis salah satu bus Transjakarta yang ditujukan khusus untuk wanita. Kemudian di pertengahan tahun 2017, Royal Transjakarta hadir untuk penumpang di kawasan perumahan. Ada 100 armada yang dikerahkan sebagai Royal Trans pada masa tersebut. Kemudian berganti Gubernur Anies Baswedan di tahun 2019 menerapkan pembayaran Transjakarta harus menggunakan electronic money atau uang elektronik, tidak lagi menerima uang tunai untuk pembayaran bus rapid transit. Dan terakhir, Anies Baswedan juga berinovasi untuk menggantikan bus berbahan bakar gas dengan bus listrik. Hal ini sebagai salah satu perhatian untuk mengurangi kendaraan yang menghasilkan polusi untuk lingkungan. Transjakarta telah berhasil mengangkut 1 juta penumpang per hari yang terlebih dahulu dicapai KRL Komuter Line. Bagus, pelayanannya bagus, ada perubahan. Keluhannya sih jalan, Mbak. Jalannya yang kurang bagus. Nggak pernah lancar terus, perjalanan sangat lancar. Kalau mau buru-buru, lebih baik naik Transjakarta aja. Wah, susah, nggak pernah macet gitu ya. Per Maret 2020, Transjakarta mengoperasikan 123 rute dengan jam operasional reguler pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, 11 rute dialokasikan untuk armada malam hari. Dan yang terbaru, mulai 2019, Jakarta punya MRT. MRT yang diresmikan Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Anies Baswedan ini kedepannya hingga 2030 akan melaju di rute sepanjang 230 km. Tantangan Gubernur Jakarta kini dan ke depan adalah memperbaiki keterpaduan semua moda transportasi massal. Yang perlu dikembangkan ke depan adalah bagaimana membangun akses dan integrasi layanan angkutan umum massal dan integrasi Transjakarta dengan layanan angkutan umum massal yang lainnya seperti dengan MRT atau juga dengan LRT dan juga dengan komuter lain atau kereta rel listrik Jabodetabek. Integrasi layanan Transjakarta dengan moda angkutan umum massal yang lain itu jadi penting, jadi syarat sehingga masyarakat akan lebih mau menggunakan layanan angkutan umum massal.
ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Terakhir, sistem transportasi publik terintegrasi dalam program Rute Jaklingko juga semakin mudah diakses oleh masyarakat. Salah satunya di tempat saya berada saat ini, ada kawasan terintegrasi mulai dari stasiun MRT Dukuh Atas, kemudian di belakang saya ada stasiun kereta api BNI City, kemudian ada stasiun KRL Sudirman, dan yang terakhir ada halte Transjakarta Sudirman. Lebih lagi, di kawasan ini juga sangat mudah untuk mengakses transportasi publik lainnya, mulai dari taksi hingga ojek online. Dari Jakarta, Valencia Melvinsi, Fani Maulana, Metro TV.